Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah Minggu online. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah dan aktivitas online KPA Resort Pulau Pisau tanggal 10 Oktober 2021. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semua sehat dan baik. Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sukacita yang luar biasa sebab Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Marilah kita angkat pujian dari terbit matahari dan happy ya ya ya. Adik-adik, kita berdoa untuk mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Saat ini kami datang untuk bersekolah minggu, walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Pujilah dia.
kalian melakukan kesalahan? Pasti pernah kan? Tapi dalam kesalahan itu, mari kita mengakui kesalahan kita dan menjadi anak yang baik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dengan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Pera yang akan membawa kita dalam cerita di pagi hari ini. Judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu Hidup sebagai Warga Kerajaan Surga, yang diambil dari Matius pasal 13 ayat 33, 44 sampai 52. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat sukacita yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersekolah minggu dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik semua, judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu Hidup sebagai Warga Kerajaan Surga. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir banyaknya keseluruhannya. Artinya, ragi dicampur dengan adonan roti dan akan mengembang menjadi banyak dan empuk. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat mamahnya atau saudaranya membuat roti di rumah ya, yang semula adonannya itu terlihat sedikit, kemudian mengembang menjadi banyak, menjadi besar ya. Itu sebabnya karena ada ragi, ada kandungan ragi yang ada di dalam adonan roti. Sedikit saja ragi akan membuat roti itu mengembang dan menjadi besar. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang kerajaan surga, bahwa berawal dari hal yang kecil dan sederhana. Contohnya ya, adik-adik suka berbagi atau tidak pelit dengan temannya. Nanti kalau sudah dewasa, adik-adik pasti akan terbiasa untuk berbagi kepada teman dan saudaranya. Contoh lain, adik-adik meminjamkan barang miliknya, misalnya mainan ataupun pensil. Kalau di sekolah ya adik-adik biasanya ada teman yang lupa bawa pensil. Nah, adik-adik yang punya pensil lebih mau meminjamkan kepada temannya. Walaupun terlihat sederhana, namun sangat besar dampaknya ya adik-adik. Misalnya adik-adik tentu saja akan selalu diingat oleh temannya karena mau meminjamkan pensilnya misalnya. Jika suatu saat misalnya adik-adik pun tidak sengaja lupa bawa pensil, temannya pasti mau meminjamkan kepada adik-adik juga. Meskipun tidak harus kita meminta imbalan ya. Seperti itu, kita pun tidak berharap kita akan membantu juga. Tetapi betapa anak itu akan mengingat
teman kita ini akan mengingat kebaikan yang telah kita perbuat kepadanya ya adik-adik. Suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Hell is ashes, is earth. Now that I've seen the pearl, and I will not rest, I cannot be content, till at last it is mine, forever to shine, the kingdom of God, the pearl. Dari perumpamaan ini, kerajaan surga berarti harta yang sangat berharga, yang akan membuat kita semua dipenuhi oleh sukacita. Contohnya, anak-anak rela untuk tidak pergi bermain dulu dengan temannya, karena pagi hari ini akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu dengan mengikuti petunjuk. Jika bernyanyi, anak-anak pun ikut bernyanyi. Nah, saat mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak akan duduk manis dan mendengarkan cerita dengan baik. Perumpamaan yang berikutnya yaitu perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang dan memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang yang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Apakah kita sudah menjadi ikan yang baik atau kita menjadi ikan yang tidak baik? Nah, tentu kita ingin menjadi ikan yang baik. Nah, artinya dalam hati dan pikiran kita adalah semua hal-hal yang baik. Kita rajin berdoa kepada Tuhan, kita tidak boleh mengganggu teman, kita tidak boleh mengambil barang milik teman tanpa seizin atau mencuri, dan banyak lagi hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap teman kita.
Adik-adik, sampai di sini cerita kakak pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dengan hikmat-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami selalu takut akan Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan hal yang baik yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami agar kami juga rajin bersekolah minggu, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu suka menolong sesama teman kami dan saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Dalam ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita kita akan mempersembahkan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Pada ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya berguna untuk pelayanan firman Tuhan di tempat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita mengangkat pujian 5 roti dan 2 ikan. Yang ada di rumah, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Dan adik-adik, ini ada aktivitas sekolah minggu untuk minggu ini. Adik-adik, kita kembali bertemu di minggu depan. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, dan jangan lupa senantiasa berdoa. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebagai lagu penutup, kita mengangkat pujian Nanti Keliling Tahtahu. Nanti keliling tahtamu, seorang
adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkati kehidupan kami selanjutnya, berkati keluarga kami, orang tua kami, teman-teman kami. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Thank you.